kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami siap untuk menerima sabda firman-Mu. Bukalah hati, pikiran kami masing-masing ya Tuhan, supaya kami memiliki hati seperti tanah yang subur, sehingga setiap benih firman yang Engkau taburkan kepada kami saat ini, boleh kami terima dengan baik, yang nantinya akan bertumbuh, kemudian berbuah lebat menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Shalom. Yang ikut sedikit ya. Ada lomba-lombakah atau bagaimana? Ya, ada lomba. Gitu ya, sudah mulai ada lomba-lomba untuk hari ulang tahun kemerdekaan negara kita ya. Seberapapun yang hadir saat ini, kita diberi waktu oleh Tuhan untuk kita kembali menerima berkat-Nya, berkat firman-Nya. Saya memberikan sebuah tema dengan sepenuh hati. Saudara, saya mau tanya, apakah saudara pernah berada di depan altar, kemudian mengucapkan kata-kata ini di depan pendeta ataupun di depan jemaat? Ada? Pernah, Bu. Kita Pernah. berserah Pada kepada waktu apa? Pada waktu apa? ya, pada waktu saya bersaksi. Ya. Ada beberapa gereja yang membuat semacam kebiasaan gitu ya. Seorang jemaat ya berada di depan altar biasanya satu ketika mengaku percaya. Ada yang pernah melakukan? Iya. Ada. Mengaku percaya kepada Tuhan. Di beberapa gereja disebut CD gitu ya. Mengaku imannya bahwa dia itu secara penuh sudah dewasa imannya dan mengaku percaya kepada Tuhan. Kedua, bisa jadi ketika sedang mendapatkan pemberkatan nikah. Ya, biasanya pasangan suami istri ini akan mengatakan iya dengan sepenuh hati. Gitu ya. Ada juga jemaat yang mungkin pernah melakukan tindakan kesalahan atau dosa, kemudian mengaku dosanya di depan jemaat, juga mengatakan demikian, iya dengan sepenuh hati saya mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saudara, kata-kata dengan sepenuh hati ini sepertinya biasa. Sepertinya sederhana, diucapkan oleh kita manusia. Secara khusus bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita akan membahas bagian ini ya. Kita akan membahasnya melalui apa kata firman. Apa kata firman dengan kata-kata dengan sepenuh hati. Sebab apa? Gitu ya. Yuk sekarang dibuka dari Ulangan 6 ayat 5 sampai 7. Ulangan 6 ayat 5 sampai 7. Jika sudah ketemu, minta tolong dibacakan ya. Ulangan 6 ayat 5 sampai 7 firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. 7. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Amin. Saudara, ini adalah firman Tuhan ya, bukan katanya manusia. Dari firman ini, kita sudah mendengar dan kita sudah membaca kata-kata begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Segenap dan sepenuh itu artinya sama. Genap dan penuh itu artinya full gitu ya. Kita gambarkan kalau kita itu sedang mengecas HP misalnya ya.
Kita kalau mengecas HP itu kan ada tulisan 10%, 20%, 30%, dan kemudian akhirnya nanti 100% dan itu full, betul? Ya. Nah, sepenuh atau segenap itu kira-kira seperti itu. Jadi kalau sudah full, itu baru boleh dicabut. Artinya itu sudah mentok, ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa pusat atau sesuatu yang harus menjadi fokus kita adalah apa? Mengasihi Tuhan Allah kita. Dengan apa? Sepenuh dan segenap hati kita. Jadi kita tidak bisa mengasihi Tuhan itu dengan setengah-setengah. Ini adalah firman Tuhan. Bahkan kemudian tadi dilanjutkan di ayat yang ke-6, ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu adalah sebuah perintah, bukan pilihan. Paham ya? Ini adalah perintah yang tidak bisa ditawar. Karena apa? Ketika kita sudah mengikrarkan untuk mengaku percaya kepada Tuhan satu-satunya yang menjadi penyelamat kita itu, kita harus mendengarkan perintah ini. Dan ini perintah yang harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya, ayat berikutnya, ayat 8 ya, ayat 7, sorry. Ayat 7 itu dikatakan begini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada siapa? Anak-anakmu. Anak-anakmu, keturunanmu, yang tidak punya anak misalnya, siapapun itu yang ada di bawah kita, siapapun itu, kita harus membicarakannya itu berulang-ulang. Kita harus mengajarkan itu berulang-ulang, baik ketika engkau masih duduk, engkau berbaring, engkau dalam perjalanan, dan dalam keadaan apapun, ini tidak boleh ditawar. Kita harus mengajarkannya berulang-ulang. Dan saat ini kita juga sedang kembali diulang untuk diajari. Untuk apa? Bagaimana kita mengasihi Tuhan Allahmu itu dengan segenap hati kita. Ya, lanjut. Kalau tadi di depan saya mengatakan umpamanya itu ketika kita itu sedang mengecas handphone, itu biasanya kan ada indikatornya, betul? Betul. Kalau kita sudah kita punya alat perangkat handphone atau laptop begitu ya, kalau sudah lowbat biasanya warnanya itu merah, betul nggak? Betul. Kalau sudah full biasanya warnanya hijau. Mungkin tidak sama ya satu dengan yang lain, tapi itu adalah sebuah tanda atau indikator, ya, tanda atau indikator bahwa alat itu sudah full, alat itu sudah penuh. Nah, begitu juga dengan hati kita. Ada tanda-tanda yang terlihat ketika hati kita itu benar-benar full atau penuh hanya untuk Tuhan. Nah, setidaknya ada 3 hal yang saya catat ya untuk saya sampaikan pada saat ini. 3 tanda yang kemudian merupakan indikator bahwa kita itu betul-betul sudah disebut orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Yang pertama dibaca dari Amsal 4 ayat 23. Silakan dibaca Amsal 4 ayat 23. Firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Ada amin? Amin. Kita semuanya familiar sekali ya dengan ayat ini ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, orang yang disebut sudah full mengasihi Tuhan, itu terlihat dari satu tandanya ini, bahwa orang itu sudah bisa menjaga hatinya. Menjaga hatinya, ya, bisa kita lihat dari apa? Dari apa yang dia pikirkan, dari apa yang dia katakan, dan dari apa yang dia perbuat, ya. Kalau yang ada di pikiran itu yang tahu cuma kita sama Tuhan.
Tapi apa yang kita ucapkan dan kita katakan sesama kita bisa mendengar. Apalagi apa yang kita perbuat. Ya, nggak hanya Tuhan tetapi sesama kita juga menyaksikan apa yang kita perbuat. Ketika tiga hal itu sudah bisa kita jagai, itu artinya itu adalah sebuah tanda bahwa kita itu sudah bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Bu, tapi saya kan masih hidup di dunia ini, Bu. Masih banyak masalah, masih banyak hal ya yang harus saya hadapi gitu. Gimana saya itu bisa menjaga dengan full 100%? Pasti nggak bisa, Bu. Kita kan masih berdosa. Oke, kita semua masih berdosa. Tapi bahwa kita ya bisa untuk mengusahakan supaya ya baterai kita itu tidak di bawah 50% gitu loh ya. Dari yang harusnya 100%. Kita harusnya itu terus menuju ke full gitu ya supaya tidak apa? Supaya tidak lowbat. Saudara, seorang petani, nggak usah petani lah ya, saya ibu rumah tangga gitu ya. Kalau saya itu sudah melihat tanda-tanda bahwa tanaman yang saya tanam itu kok sudah mulai agak layu, itu sebuah peringatan supaya saya itu melakukan apa? Kalau tanaman sudah mau layu, saya harusnya ngapain? Disiramin air. Disiram dengan air, betul ya? Nah, itu adalah sebuah ilustrasi. Kita manusia melihat sesuatu yang lain ya, makhluk hidup yang lain, kalau kelihatan sudah mau mati, kita pasti akan mengusahakan. Kita tidak usah disuruh. Misalnya saya harus disuruh siapa dulu, itu tanamannya disirami biar nggak mati. Tapi ketika saya melihat tanda-tanda itu, pasti saya akan menyiram. Begitu juga dengan hati kita. Kalau kita itu merasa hati kita itu sudah kok mulai ke distract ya, saya mulai ke distract ya dengan ucapan teman saya yang menyakiti hati itu, tapi kita sudah sadar sebelumnya, kita pasti akan menjagai hati kita. Kita sirami lagi dengan apa? Dengan apa saudara? Firman Tuhan. Dengan apa? Air itu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi kita harus membuka firman, ya. Kita harus membuka firman yang cocok untuk apa yang sedang mendistrek hati kita saat itu, gitu ya. Kita tidak perlu disuruh lagi, karena apa? Itu harusnya alamiah, betul? Jadi tanda yang pertama, ketika kita ingin tetap menjadi orang yang mengasihi Allah dengan segenap hati, yang pertama tandanya adalah menjagai pikiran, hati kita untuk tetap di dalam on track-nya Tuhan. Jadi kita harus menjagai dengan yang namanya terus bergumul dengan firman Tuhan. Dan kita tidak membiarkan, ya, ini perlu dipahami betul. Kita tidak membiarkan hati kita, pikiran kita itu tercemar dengan yang namanya ketakutan, kekhawatiran, ya. Kemudian apa lagi? Kebencian, kemarahan. Kita tidak akan membiarkan hati kita itu diisi dengan hal-hal seperti itu. Seperti tadi ya, ketika teman kita mengajak siapa yang mau kesaksian gitu ya. Nah, ada dua teman kita yang bersaksinya itu sangat simpel gitu ya. Tapi ini penting. Ini adalah sebuah cara untuk menjaga hati supaya tetap bersih. Dengan cara apa? Mengucap syukur karena saudaranya ya atau anaknya itu saat ini baik-baik saja, diberkati Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Ini adalah salah satu hal yang positif untuk apa? Supaya hati dan pikiran kita itu kejaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini yang pertama. Tanda yang kedua ya. Coba dibaca Yeremia 29 ayat 13. Yeremia 29 ayat 13. Yeremia 29 ayat 13 firman Tuhan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Ya. Apabila kamu mencari aku, mencari siapa? Tuhan.
Cari Tuhan ya. Ya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan apa? Segenap hati. Segenap hati. Kita fokusnya itu benar-benar kepada Tuhan. Mencari itu biasanya ketika apa? Manusia tuh mencari Tuhan itu biasanya ketika berada dalam kondisi apa? Terpuruk. Ya, Terpuruk. terpuruk. Saudara, kita itu setiap hari dihadapkan dengan apa yang namanya mengambil keputusan. Betul? Betul. Keputusan apa sih yang mau saya ambil ketika kita itu salah satunya tadi terpuruk, lagi ngalami masalah dalam hidup kita. Tuhan, aku tuh harus memutuskan apa gitu ya. Nah, Yeremia 29 ini memberikan sebuah jawaban kepada kita. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakannya tapi dengan apa? Segenap hati, tidak setengah lagi ya. Kita harus segenap hati kita untuk bertanya kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi biasanya kita itu kalau punya masalah, pertama yang dicari siapa? Teman-teman, dukun. Teman-teman. Menurut kalian curhat dulu, curhat gitu ya. Menurut kalian kalau aku masalahnya gini, aku harus ngambil keputusannya gimana gitu-gitu ya. Sebenarnya kita curhat, ngobrol, sharing dengan teman itu tidak salah. Tapi mari kita membiasakan diri ya, ketika kita itu berada dalam situasi untuk mengambil keputusan, tanya dulu sama Tuhan. Bisa jadi Tuhan itu akan pakai teman kita yang kemudian setelah kita tanya Tuhan itu, kita ajak sharing itu, dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Tuhan bisa pakai teman kita itu. Tapi yang pertama, prioritasnya kita harus put God first ya. Kita harus bertanya pertama kali itu kepada Tuhan. Dengan cara apa, Bu? Dengan cara apa? Berdoa. Berdoanya mungkin tidak harus panjang-panjang, tidak harus lama. Kita merem gitu ya, Tuhan, aku tuh lagi ngalami masalah ini, tolong dong Tuhan, caranya gimana ini? Caranya gimana Tuhan caranya? Gitu ya. Kita itu ngomong gitu loh sama Tuhan. Tuhan caranya gimana? Aku tuh harus ngambil keputusan apa gitu ya. Kita tuh harus cari yang pertama kali adalah Tuhan. Ketika Tuhan adalah menjadi prioritas kita, Tuhan tahu bahwa kita melakukannya dengan segenap hati dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia tahu caranya untuk memberikan solusi dalam setiap masalah kita. Itu tanda yang kedua. Yang ketiga adalah coba dibaca dari Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat Kolose 23. 3 ayat 23 firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Ya. Kita manusia diberi tangan, ya, diberi kaki. Kita itu diberi semuanya oleh Tuhan untuk mengerjakan apapun, betul? Betul. Betul? Iya enggak? Betul. Setiap hari kita mengerjakan sesuatu? Iya. Iya. Mengerjakan sesuatu tidak harus karena kita punya profesi gitu ya. Profesi saya guru, profesi saya dokter, profesi saya petani, itu tidak harus begitu. Kita semua dalam hidup kita ini diberi kelengkapan oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu. Ada amin ya? Nah, teman-teman yang ada di lapas saat ini mungkin juga saya tidak tahu sehari-harinya bagaimana, pasti ada sesuatu yang dikerjakan, betul? Betul. Nah, ketika kita melakukan apapun itu yang ada di depan mata kita, bahkan ada di depan tangan kita, lakukanlah itu dengan apa? Segenap hatimu seperti melakukan untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Karena kalau fokusnya Tuhan, walaupun kita mengerjakan sesuatu yang disuruh mungkin oleh pimpinan kita, sementara hati kita masih marah sama dia, kita tetap harus melakukan dengan segenap hati kita.
Saudara, itu disebut dengan taat. Ya, tanda yang ketiga adalah ketika kita taat. Taat apa? Melakukan firman Tuhan. Jadi firman itu nggak hanya sekedar dibaca atau dicari, ya. Kalau yang tanda kedua, kita tuh mencari firman untuk mendapatkan solusi. Tapi yang namanya taat adalah walaupun kita suka atau tidak suka, firman itu harus tetap dikerjakan. Itu namanya taat. Bisa terlihat dari apa? Dari ketika kita itu berhadapan dengan sesama manusia kita. Apa yang wajib harus kita kerjakan, namun kita kerjakan dengan rela, dengan sepenuh hati, walaupun suasananya menyakitkan, suasananya tidak menyenangkan, gitu ya. Kita tetap lakukan, itu namanya obedient, itu namanya taat. Itu yang Tuhan ingin cari di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah memiliki hati yang taat? Ketika hati kita taat, itu adalah tanda bahwa kita disebut orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Amin. Nah, saudara, ini adalah realita gitu ya. Kita berada dalam sebuah realita. Apakah kita itu orang Kristen atau orang Katolik yang sudah memiliki 3 tanda itu di dalam kehidupan kita ketika kita berhadapan dengan Tuhan Allah kita? Karena apa? Karena seringkali ada penghalang-penghalang ya, yang terus-menerus itu hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, penghalang yang pertama adalah ketika kita mau ya fokus kepada Tuhan, tapi ternyata fokusnya ada 2. Ya, hati kita itu masih terbagi antara Tuhan dan berhala. Berhala itu apa? Contoh satu saja. Berhala dalam hidup kita itu apa? Contoh. Handphone. Uang, betul nggak? Bu, Uang. manusia tuh kan butuh uang, Bu. Apapun transaksinya tuh pakai uang, nggak pakai daun. Betul nggak? Uang, berhala, itu disebut salah satu berhala. Handphone bisa, ya. Hobi kita, ya. Sesuatu yang kita senangi sekali, sehari-hari kita kerjakan sampai kita lupa sama Tuhan. Itu bisa juga menjadi berhala. Ya. Berhala itu banyak sekali. Mamon yang paling apa namanya? Yang paling populer gitu tuh namanya mamon gitu ya. Karena kita tuh sehari-hari ya butuh duit, Bu. Butuh duit gitu ya. Nah, ketika hati kita itu masih mendua, yang 50% itu untuk Tuhan, yang 50% untuk dunia, itu namanya kita masih punya penghalang untuk kita sepenuh hati kepada Tuhan. Bu, wajar lah Bu, kan masih tinggal di dunia. Emang di dunia itu banyak yang namanya pengaruh gitu ya. Pengaruh di dunia itu memang luar biasa. Dan pengaruh di dunia itu sangat menyukakan hati. Ya. Hati kita tuh lebih suka dipengaruhi dengan hal yang daging, yang duniawi. Karena itu apa? Menyegarkan gitu ya menurut kita. Nah, jiwa kita ini isinya itu kan pikiran, perasaan, dan kehendak. Manusia itu pengennya ini dan itu. Pengen ini dan itu, pengen ini dan itu. Sehingga apa? Perasaannya, pikirannya kadang-kadang terfokus dengan yang kita inginkan itu. Sementara keinginan kita itu belum tentu yang Tuhan mau untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, itu namanya hati kita itu masih terbagi. Itu penghalang yang pertama. Penghalang yang kedua bisa jadi adalah begini. Hati kita itu masih menyimpan luka. Saudara, tidak ada satupun manusia yang ada di dunia ini yang tidak pernah punya luka. Ya, ambil contohlah ya, manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa dulu itu kan tidak berdosa, kemudian jatuh di dalam dosa karena apa? Mau mendengar apa kata iblis gitu ya. Nah, kemudian
perempuan itu menyalahkan iblis gitu ya. Si Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan iblis gitu-gitu ya. Bukan tidak mungkin itu kemudian timbul yang namanya kemarahan, kepahitan dari Hawa kepada iblis gitu ya. Kemudian diturunkan turun-temurun itu kepada kita sampai saat ini. Setiap manusia itu punya luka di dalam hatinya. Luka itu bisa terjadi ya ketika kita itu luka dengan orang-orang yang paling kita sayangi. Terluka dengan kata-kata misalnya ibu kita, atau dengan pasangan kita, atau dengan anak kita. Atau hati kita tuh masih menyimpan kemarahan oleh karena perlakuan dari orang yang ada di dalam pekerjaan kita atau siapapun ya, ketika hati kita itu belum beres, masih kita ada luka gitu ya, masih ada luka, itu namanya masih ada penghalang dalam hidup kita untuk kita itu sepenuh hati dengan Tuhan. Mari kita jaga hati kita supaya masa lalu kita, kepahitan kita itu kita buang jauh-jauh, supaya hati kita menjadi bersih lagi. Yang ketiga, penghalang itu biasanya gini, kita itu terjebak dengan yang namanya rutinitas. Ya, contohnya ya, di gereja Ujung Bumi ini setiap hari ada ibadah, betul? Betul. Ya, itu rutinitas, betul nggak? Ya. Betul ya? Ya. Rutinitas ini dikerjakan, dilakukan adalah yang tahu motivasinya itu pasti masing-masing ya. Saya tidak bisa menilai. Motivasinya apa? Oh, motivasinya saya mau mendengar firman, Bu. Atau motivasinya supaya saya bisa ketemu teman-teman satu iman, Bu. Bisa bersekutu, atau motivasinya yang penting saya bisa keluar dari kamar, bisa menikmati ibadah gitu sejenak, itu bisa bersay hello gitu ya dengan teman-teman. Saudara, ketika kita dalam rutinitas ya, kita tuh kadang-kadang terjebak dengan yang namanya sesuatu yang biasa. Karena sudah rutin, makanya menjadi biasa. Tidak menjadi istimewa lagi atau spesial lagi. Jadi ibadah itu sekedar sebuah formalitas. Ya, sebuah formalitas. Ini juga berbahaya. Apalagi ketika kita itu sudah melayani. Ya, ketika dalam pelayanan itu yang kita kerjakan hanya sebagai sebuah memenuhi tugas. Yang penting sudah saya lakukan, sudah saya kerjakan, titik. Gitu ya. Bukan karena rasa kasih kita kepada Tuhan, rasa cinta kita kepada Tuhan, itu juga menjadi penghalang bagi hati kita supaya tidak murni lagi. Nah, maka dari itu kita harus terus praktek ya. Kita itu harus terus praktek untuk apa? Untuk menjagai hati kita, supaya hati kita itu terus murni di hadapan Tuhan. Murni itu artinya tidak ada yang ditutupi, tidak munafik. Kalau iya, katakan iya, kalau tidak, katakan tidak. Tapi seringkali kita itu manusia ya, mengatakan sekarang iya di depan sesama kita, sebenarnya hati kita tuh belum beres. Iya, oke, saya melakukan tapi masih marah. Itu namanya tidak murni. Itu namanya munafik. Ya, kita harus menjagai supaya hati kita itu tetap murni. Karena yang murni itu yang akan memberikan kehidupan. Seperti tadi ya, di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar yang namanya kehidupan. Susah, saya mau cerita. Ini saya mau cerita ya, sebuah gambaran aja sih menurut saya. Saya itu waktu kecil, masih kecil dulu, di tempat saya tinggal, itu saya tinggal di daerah gitu ya, di desa gitu ya, dan desanya itu tinggi, tempatnya itu dataran tinggi, sehingga desa tempat saya lahir itu tidak ada yang namanya mata air, ya.
Jadi kami itu mengandalkan air hujan untuk ditampung untuk kehidupan sehari-hari, ya. Tapi kami tetap mencari sumber mata air untuk apa? Untuk dikonsumsi. Jadi tidak mungkin kami memakai air hujan untuk masak, untuk minum. Kira-kira begitu ya. Nah, mata air yang harus kami cari itu setiap hari itu tidak dekat. Jadi paling dekat itu sekitar kami berjalan kaki 2 kilo. Jadi setiap pagi saya itu dengan saudara-saudara saya setiap pagi 4:30, bahkan kadang jam 4 pagi itu kami sudah jalan sambil bawa tentengan. Tentengannya itu jerigen untuk mengisi air dari mata air itu supaya kami punya tampungan untuk minum dan untuk makan gitu ya, untuk membuat masakan. Sementara kalau untuk sehari-hari misalnya MCK, kami itu bisa sebenarnya pakai tampungan air hujan karena daerah saya tinggal di Wonosobo ya, yang hampir itu dalam 1 minggu itu hujannya tuh sering gitu ya. Jadi bapak saya itu membuat bak mandi itu yang gede-gede gitu ya. Jadi bisa untuk berenang gitu, itu untuk menampung air itu untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi mata air itu tetap kami cari, kami usahakan untuk apa? Supaya kami itu bisa pakai untuk minum dan makan. Saudara, ini adalah sebuah gambaran apa? Sumber itu penting, betul? Betul. Betul nggak? Betul. Sumber itu penting. Ini contohnya tadi adalah sumber mata air, supaya kami tetap hidup. Karena kalau yang kami konsumsi air hujan itu kan berbahaya ya. Itu mengandung partikel-partikel yang tidak menyehatkan bagi tubuh. Jadi nanti bisa terganggu jadi sering sakit gitu-gitu ya. Nah, sumber itu penting dan hati itu adalah sumber. Ya, sumber yang ada di dalam kehidupan umat manusia. Makanya Amsal tadi mengatakan jaga hatimu dari segala waspadaan karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Nah, hati yang sumber itu tidak dijagai kemudian menjadi keruh, ya seperti mata air. Ketika mata air itu walaupun dia itu mata air gitu ya, tapi kemudian dia itu terkontaminasi dengan misalnya lumpur-lumpur yang di kiri kanannya itu kemudian diaduk-aduk gitu ya, mata airnya diaduk-aduk, kan di sekitarnya ada lumpur-lumpur, pasti akan jadi keruh, itu tidak akan menjadi sumber kehidupan lagi. Itulah gambaran hati kita. Kalau sumber atau hati kita ini dijagai supaya tetap murni ya, kita itu tidak lagi ke distract dengan yang namanya kenikmatan dunia, mencari sesuatu dengan instan supaya keluargaku itu kemudian bisa seperti orang lain gitu ya, bisa sekolah yang layak, bisa makan yang layak, bisa tinggal yang layak, tapi kita mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak baik, yaitu hati kita tuh sudah tercemar, sudah keruh, pada akhirnya apa? Akan mati. Ketika iman kita mati, kita tidak berada bersama dengan Tuhan, ya sudah, hidup kita mati dan kita jadi miliknya iblis. Saudara, kesudahannya, ujungnya, ya ujung dari hidup kita itu ya cuma dua, mau sama Tuhan atau tidak. Kalau sama Tuhan kita mendapat hidup kekal, kalau kita tidak mau sama Tuhan kita mati kekal, kita ikutnya iblis. Hanya dua itu ujungnya. Tinggal kita mau pilih yang mana. Kalau kita mau pilih Tuhan, jagai hati kita supaya tetap murni. Dengan cara apa? Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Ya, tadi kita sudah membahasnya. Bagaimana tandanya? Ada 3 tanda tadi ya. Saya menyampaikan, saya berharap semuanya mencatat atau mengingat gitu ya. Kita caranya adalah dengan tiga cara tadi gitu ya, bagaimana kita menjaga hati kita terus gitu ya. Jangan sampai kita itu menjadi makanannya iblis. Iblis tidak pernah tertarik dengan gelar kita, dengan posisi kita, dengan kekayaan kita. Dia bisa memberikan itu semua. Dia hanya tertarik dengan hati kita. Ketika hati kita itu sudah terfokus dengan iblis, akan mudah untuk iblis menggugurkan iman kita. Sampai di sini, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Lanjut, Cukup Bu. sampai di sini? Cukup sampai di sini? Cukup. Apakah bisa memahami?
Saya berdoa Bisa, Bu. roh jiwa kita bersatu untuk kita bisa menerima firman Tuhan ini dengan segenap hati kita, Amin. dengan sepenuh hati kita. Amin. Ya, kita semua berdoa Tuhan bersama dengan kita setiap saat. Saya undang untuk bangkit berdiri, ayo kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sungguh kami tahu bahwa ketika kami jauh dari Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena banyak sekali pengaruh-pengaruh, banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini yang terus disuguhkan setiap hari Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga mudah untuk kami kemudian terpengaruh. Tuhan, jagai hati kami, untuk kami tetap fokus kepada Engkau saja, kepada firman-Mu saja. Karena firman-Mu itu adalah air yang akan menyuburkan hati kami, akan memberikan tanah yang subur bagi hidup kami, sehingga kami boleh menghasilkan tanaman-tanaman yang subur, dan kami pada saatnya bisa berbuah dan buah kami menjadi lebat, akan menjadi berkat dan dinikmati oleh setiap orang yang ada di sekeliling kami. Sehingga kami adalah orang-orang yang Kau pakai menjadi saksi Kristus di dalam hidup kami, sehingga amanat agung yang Tuhan berikan kepada kami boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami. Kami memperoleh keselamatan, dan setiap orang yang kami sayangi juga akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jagai terus hati kami, supaya kami ini tetap jujur Tuhan untuk di hadapan-Mu, mengakui segala hal yang tidak Engkau izinkan terjadi, seperti Raja Daud Tuhan yang terus mengajari kami untuk kami itu berdoa dengan jujur di hadapan-Mu. Bapa, ajari kami juga untuk kami melatih hati kami setiap hari dengan mengampuni kesalahan saudara kami, dengan memberi apapun yang bisa kami beri. Tidak harus kami memberi materi ya Tuhan, memberi hati kami, memberi waktu kami untuk orang-orang yang membutuhkan. Kami bisa melakukannya dengan sepenuh hati kami. Kami juga bisa melakukan terus untuk mengucap syukur ya Tuhan, dengan bibir kami, mengucap syukur atas apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami terus-menerus untuk itu, supaya hati kami terus menjadi bersih dan murni, sehingga kami layak untuk menjadi anak-anak-Mu yang menerima berkat janji seperti yang Engkau berikan kepada Abraham. Terima kasih Tuhan. Mohon ampun manakala ada dosa pada saat kami menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk tengadahkan hati dan tangan kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik saja mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut?
Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baik kudusnya, lindungi ku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkatan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus